Pemirsa, hujan deras berkepanjangan yang mengguyur kota Padang Panjang sejak Jumat dini hari memicu banjir serta longsor di sejumlah titik di Padang Panjang, Sumatera Barat. TNI Angkatan Darat pun kembali merespons cepat membantu masyarakat terdampak bencana. Dalam kondisi darurat, prajurit Yonif 131 Braja Sakti Kodam 20 TIB dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan melaksanakan penanganan awal di lokasi terdampak banjir di Padang Panjang. Curah hujan ekstrim membuat sungai meluap dan material longsor menutup jalan serta merusak rumah warga. Prajurit TNI AD membantu keluarga yang masih terjebak di rumah. Mereka mengevakuasi lansia dan anak-anak serta memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang terluka. Dibantu petugas BPBD Basarnas, tim gabungan melakukan koordinasi mempercepat proses penanganan seperti membuka akses yang tertutup longsor, mengevakuasi barang berharga dan mendirikan titik pengungsian sementara. Kini prajurit Yonif 131 PRS masih bersiaga memastikan jalur evakuasi aman, membantu pendataan korban, serta memberikan dukungan logistik kepada warga yang mengungsi. Pemantauan terus dilakukan mengingat potensi hujan susulan masih mungkin terjadi. Masyarakat juga diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan aparat di lapangan demi mengurangi risiko tambahan akibat cuaca yang belum stabil. Ya, sementara itu TNI Angkatan Darat membangun dapur umum di sejumlah titik di Sumatera Barat dan Aceh untuk membantu korban banjir bandang dan longsor. 15. Kodam Iskandar Muda dan Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol mendirikan dapur lapangan serta membantu evakuasi warga sebagai bagian dari respons tanggap darurat. Salah satunya dapur lapangan di Lok Semawe untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Aceh Utara dan Lok Semawe. Meski banjir mulai surut, prajurit tetap siaga melaksanakan evakuasi dan mendistribusikan makanan siap saji, terutama kepada kelompok rentan. Selain dapur lapangan, prajurit TNI AD juga membantu mengevakuasi warga yang terisolasi hingga membantu distribusi logistik. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bantah resmikan Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pasca dikepung banjir bandang, SPBU di Kabupaten Aceh Tenggara diserbu pengendara kendaraan bermotor, antrean pun mengular hingga 2 km. Salah satu SPBU yang tak luput dari antrean pengendara adalah SPBU di Desa Lawekihing, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara. Warga rela mengantre hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Selain itu, warga juga mengaku khawatir kehabisan stok BBM. Akibat membeludaknya antrean, petugas terpaksa membatasi pembelian. Sejak banjir bandang melanda kawasan Aceh Tenggara, sejumlah SPBU tutup karena tidak memiliki stok BBM. Kelangkaan BBM terjadi akibat terputusnya akses menuju Aceh Tenggara akibat banjir. Sementara itu, sepekan pasca bencana banjir bandang menerjang Aceh, sejumlah warga PD Jaya yang bertahan di rumahnya mengeluh belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sejumlah warga di Simpang 3 Kecamatan Meredu PD Jaya ini sibuk mengais barang-barang yang hanyut terbawa banjir. Sebagian warga juga sibuk membersihkan barang-barang yang bisa mereka selamatkan.
Warga lebih memilih bertahan di rumah mereka masing-masing agar bisa membersihkan sisa lumpur banjir setinggi 2 meter. Hingga banjir surut, warga mengeluhkan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mereka berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan lantaran stok sembako yang mereka miliki akan segera habis. Ya, dan saat ini pemirsa sudah bersama kami ada rekan jurnalis iNews Syukri Syarifuddin yang ada di PD Jaya Aceh. Selamat siang Syukri, bagaimana kondisi di sana saat ini dan juga bagaimana nasib yang rumahnya terendam banjir? Ya, selamat siang Syafa. Saat ini saya berada di Kabupaten PD Jaya, lokasi yang terparah dihantam bencana banjir bandang dan tanah longsor. Dan di lokasi saya melaporkan saat ini sedang dilakukan proses pembersihan lumpur-lumpur yang menumpuk di jalan. Sementara yang di rumah warga hingga saat ini masih menumpuk lumpur dengan ketinggian yang bervariasi di antara 1 hingga 2 meter. Dan sementara itu para warga yang pada malam hari mereka mengungsi di tempat dan pada pagi hari mereka tetap kembali ke rumahnya untuk membersihkan puing-puing yang ada di dalam rumah mereka dan mengambil sejumlah pakaian yang mereka masih bisa gunakan untuk dicuci. Dan sebagai informasi juga kepada pemirsa bahwa di lokasi saya berada ini arus PLN hingga saat ini belum kunjung hidup, sehingga menyulitkan para warga untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari telekomunikasi yang lumpuh dan akses kendaraan yang tidak bisa mereka gunakan. Dan pemirsa, saat ini selain Kabupaten PD Jaya yang menjadi salah satu lokasi bencana yang paling dahsyat, di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, hingga saat ini lokasi tersebut belum ada akses untuk telekomunikasi dan listrik. Dan kondisi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah itu sudah terhimpit. Tidak ada jalur yang bisa dilalui untuk menuju ke Aceh Tengah. Dan mereka sangat mengharapkan bantuan berupa makanan dan akses informasi yang cepat. Begitu Syafa. Luas daerah yang terdampak banjir dan juga ada berapa jumlah keluarga yang menjadi korban akibat banjir ini. Lalu ada berapa daerah yang hingga kini masih terisolasi? Ya, Syafa, kalau daerah yang terisolasi saat ini berada di kawasan tengah Aceh, yaitu Bener Meriah, Jaya Luwes, Takengon, Aceh Tenggara. Dan mereka itu karena hampir semua akses jalan jembatan yang menuju ke lokasi mereka itu terputus. Sementara untuk korban jiwa yang dilaporkan, data sementara dari pihak Basarnas itu mencapai angka 47 orang meninggal dunia dan sekitar 60 dalam pencarian. Dan data tersebut bisa saja bertambah seiring pulihnya alat komunikasi yang ada di Aceh. Gitu Syafa. Baik, kalau dari keterangan warga, apakah banjir ini baru pertama kali terjadi di wilayah mereka atau sebelumnya memang kerap terjadi banjir di sana? Iya, Syafa. Dan banjir dari keterangan warga di Kabupaten PD Jaya sendiri yang baru saya mintai keterangan bahwa kondisi banjir yang mereka rasakan saat ini adalah banjir terparah sepanjang mereka tinggal di Kabupaten PD Jaya. Jika sebelumnya mereka banjir hanya sekedar di lokasi pinggiran sungai yang tidak berdampak kepada tempat yang lebih jauh dari sungai. Dan dari keterangan warga juga, di pinggiran sungai, di aliran sungai itu banyak terdapat pohon ukuran besar secara gelondongan yang terjun di pinggir sungai. Mungkin warga memperkirakan bahwa praktek itu praktek ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, dan masyarakat meminta kepada pihak berwajib untuk segera mengusut sehingga kelanjutan lingkungan bagi mereka tidak berdampak luas terhadap masa depan. Begitu Syafa. Baik, terima kasih Syukri Syarifuddin langsung dari PD Jaya Aceh. Semoga banjir segera surut dan selamat bertugas kembali, tetap jaga keselamatan.
Ya, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus meningkat. Hingga kini korban meninggal dunia mencapai 74 orang, sementara 78 orang dilaporkan hilang. Dan berikut liputan Indra Setiabudi dan juru kamera Bagus Prasetya. Ya, pemirsa, dapat kami informasikan saat ini kami sedang berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang mana tempat kami melaporkan saat ini adalah kawasan yang paling terdampak cukup parah dari 5 kecamatan lainnya daripada Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Anda bisa saksikan di kawasan kami melaporkan ini rumah, tempat ibadah dan juga persawahan daripada warga ini sudah tertimbun lumpur pasca terjadinya cuaca ekstrim ataupun banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di kawasan ini. Dan memang untuk data yang kami terima hingga sampai saat ini sejumlah 74 korban ini dinyatakan ataupun dikabarkan meninggal dunia, di mana untuk terkait laporan orang hilang ini masih sebanyak 78 orang lagi. Di mana kalau dapat kami bisa informasikan, kami rincikan bahwa memang terkait total jumlah 74 orang yang meninggal ini dibagi daripada 5 kecamatan daripada Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang mana ini kalau kita bahas untuk Kecamatan Palembayan, dari Kampung Tengah korban meninggal ini sebanyak 7 orang, dan Kampung Timur ada 9 orang, sementara Subarang Ala ini ada 17 orang dinyatakan meninggal dunia. Adapun juga terkait korban meninggal dunia, yang mana memang untuk sebagian korban ini sudah berhasil teridentifikasi, yang sudah tahu namanya maupun juga lokasi tinggal. Namun ada beberapa korban meninggal dunia ini masih belum teridentifikasi, sehingga kepolisian ini juga masih melakukan upaya untuk melakukan identifikasi guna untuk mengetahui daripada asal korban maupun juga nama dari korban. Dan untuk hingga sampai saat ini BNPB dan juga stakeholder terkait ini memastikan bahwa terkait logistik maupun juga perlengkapan para korban ini tercukupi dan bisa meringankan bagi para korban yang pasca terjadinya cuaca ekstrim yang terjadi pada 25 November hingga sampai kemarin ini sudah mulai berangsur normal, dan tidak untuk saat ini memang untuk cuaca ini sangat cerah sekali. Namun untuk akses di belakang saya ini adalah jalur utama, di mana di belakang saya ini bisa menuju Pariaman dan juga untuk di arah depan saya ini menuju Bukit Tinggi, sehingga ini jalur harus bisa bergantian, yang mana memang untuk lumpur ini masih sangat tinggi dan sehingga masyarakat harus perlu hati-hati. Di mana esok hari nantinya perlu kami informasikan ini pihak kepolisian akan dan juga Basarnas maupun juga BNPB ini masih terus berupaya untuk mencari ke-78 orang lainnya yang masih dinyatakan hilang, dan nantinya esok hari akan dikerahkan satu pesawat Basarnas guna untuk mempercepat proses evakuasi para korban yang masih hilang sampai saat ini. Dari Sumatera Barat, Indra Setiabudi, Bagus Prasetya, News melaporkan. Ya, pemirsa, banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan menghanyutkan rumah dan menyisakan duka mendalam. Para korban berharap pemerintah menyediakan relokasi lantaran rumah mereka rata dengan tanah. Tak banyak yang tersisa setelah air bah menghantam permukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Rumah yang dulu menjadi tempat bernaung hancur menyisakan puing. Dinding, atap hingga perabotan semua hilang tersapu arus. Di tengah puing dan lumpur, warga masih mencoba menemukan apapun yang tersisa. Sebagian berharap menemukan surat berharga, sebagian lainnya hanya ingin melihat sisa dari kehidupan yang pernah mereka bangun. Tetangga yang banyak. Rumah kakak di mana, Kak? Sudah hancur semua. Hancur semua deh. Oh iya, Kak. Harapannya, Kak, buat pemerintah, Kak? Kalau bisa harapan kami, tolong bantuannya lah, Pak, sama kami. Hingga kini, korban meninggal dunia yang dibawa ke Puskesmas Batang Toru mencapai 32 orang dan 186 korban luka. Kemungkinan data ini akan terus bertambah mengingat banyaknya warga yang masih dinyatakan hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan.
Pemirsa, di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, momen mengharukan terekam. Seorang pria berjalan kaki selama 2 hari menembus area longsor demi mencari keberadaan anak dan istrinya. Saya gendong anak. Udah 2 hari tidak ketemu. Seorang pria bermarga Hutauruk berjalan kaki puluhan kilometer untuk mencari keberadaan anak dan istrinya di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Momen ini diketahui dari video yang diunggah Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah di media sosialnya. Masinton pun berjanji akan membantu Hutauruk untuk berkoordinasi mencari keluarganya. Diketahui Kecamatan Tuka merupakan salah satu lokasi banjir terparah di Tapanuli Tengah. Akibatnya banyak warga yang terpisah dari keluarga mereka. Istri saya bersih buaya. Jadi saya gendong